Perbuatan buruk yang menyebabkan seseorang terlahir miskin. Kehidupan manusia penuh dengan hukum sebab akibat yang tidak dapat terhindarkan. Dalam ajaran Buddha, konsep karma menjadi landasan bahwa setiap perbuatan, ucapan dan pikiran kita memiliki konsekuensi. Kemiskinan bukanlah sebagai nasib buruk, melainkan sebagai akibat dari tindakan tertentu yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Kemiskinan dalam perspektif spiritual bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan yang terbatas untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dan bermakna. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran dan kebajikan agar kita terhindar dari penderitaan, baik di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Ajaran ini menegaskan bahwa kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dengan menghentikan perilaku buruk yang dapat menjerumuskan kita. Dalam video ini, kita akan membahas perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke arah kemiskinan menurut ajaran Buddha. Yang pertama, menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta adalah seperti menumpahkan air dari wadah yang berlubang, tidak pernah menyadari betapa berharganya setiap tetes yang hilang. Ketika seseorang menghambur-hamburkan harta tanpa pertimbangan, ini menunjukkan kurangnya rasa syukur atas rezeki yang telah diterima. Keborosan bukan hanya soal menghasilkan uang, tetapi cerminan dari ketidaksadaran terhadap nilai yang telah menghasilkan harta tersebut. Hidup yang diisi dengan pemborosan adalah hidup yang kehilangan makna dan arah. Buddha mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan bijaksana sebagai bentuk penghormatan terhadap rezeki. Hidup hemat bukan berarti menolak menikmati kehidupan, tetapi berarti menggunakan harta dengan penuh kesadaran. Ketika kita memanfaatkan rezeki dengan bijak, kita tidak hanya menjaga kelangsungan hidup kita, tetapi juga membuka peluang untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Hidup sederhana adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih mendalam, karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada rasa cukup dan syukur. Menghamburkan harta tanpa arah seringkali menimbulkan kekosongan yang tidak bisa diisi. Keborosan membawa seseorang terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak pernah memuaskan, seolah-olah kebahagiaan harus selalu dibeli. Padahal, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Dengan hidup hemat, kita belajar menghormati nilai dari setiap keadaan, sekaligus menjauhkan diri dari penderitaan. 2. Tidak memberi sedekah. Sikap kikir dan enggan berbagi adalah seperti menutup pintu hati terhadap keajaiban kehidupan. Ketika seseorang hanya menggenggam apa yang dimiliki tanpa pernah berbagi, ia menciptakan dinding yang memisahkan dirinya dari aliran keberkahan. Dalam ajaran Buddha, sedekah bukan sekadar tindakan membantu orang lain, tetapi juga latihan spiritual untuk melatih diri melepaskan keterikatan pada materi. Dengan berbagi, kita mengingatkan diri bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita simpan, tetapi dari apa yang kita berikan dengan tulus. Menolak berbagi adalah menanam benih kekurangan yang mungkin akan tumbuh di masa depan. Ketika seseorang mengabaikan penderitaan orang lain, itu secara tidak sadar menciptakan ruang kosong di dalam dirinya. Sebaliknya, memberi adalah cara menabur benih kebahagiaan yang akan berbuah menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menyembuhkan hati kita sendiri dari rasa takut akan kehilangan. Sedekah adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah soal jumlah, tetapi soal keberanian untuk berbagi. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Ketika kita memilih untuk memberi, kita menciptakan jejak positif
yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita, tetapi juga kehidupan orang lain. Sedekah tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang energi kasih yang kita alirkan kepada dunia. Ketika tangan kita terbuka untuk memberi, hati kita pun terbuka untuk menerima berkat yang tak terduga. Sungguh, memberi adalah cara paling sederhana untuk menjadi kaya. 3. Menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Menghalangi seseorang untuk berbuat baik adalah tindakan yang lebih dari sekedar merugikan orang lain. Itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebaikan dan harapan yang seharusnya tumbuh dalam kehidupan ini. Ketika seseorang mencegah atau meremehkan niat baik orang lain, ini bukan hanya menutup peluang untuk menciptakan karma baik, tetapi juga menciptakan energi negatif yang merusak harmoni di sekitarnya. Ini melukai jiwa orang yang memiliki niat tulus dan menodai peluang untuk menyebarkan kebaikan di dunia. Dalam hukum karma, mencegah orang lain berbuat baik adalah seperti menutup aliran air bersih yang hendak mengairi tanah kering. Tindakan ini tidak hanya menghentikan pertumbuhan kebajikan orang lain, tetapi juga menanam benih kemiskinan batin bagi diri sendiri. Orang yang menghalangi kebaikan sejatinya sedang mempersempit jalannya menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermakna. Sebaliknya, mendukung orang lain untuk berbuat baik adalah cara untuk memperkaya hati kita dengan cinta. Ketika seseorang membantu orang lain untuk berbuat baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima kebaikan, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Menghalangi kebaikan hanya menciptakan kehampaan dan ketidakseimbangan dalam hubungan antar manusia. Hidup ini bukan hanya tentang bersaing, tetapi tentang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari kita masing-masing. 4. Mengambil milik orang lain. Perbuatan mencuri, merampas atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita adalah cerminan dari ketamakan dan ketidakpedulian terhadap hak orang lain. Tindakan ini melukai keseimbangan moral dan spiritual yang ada dalam diri kita dan masyarakat. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ini tidak hanya merampas barang secara fisik, tetapi juga mencuri rasa aman, kepercayaan, dan kedamaian orang lain. Ini merusak tatanan yang memungkinkan kehidupan bersama berjalan dengan harmonis. Dalam perspektif karma, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mengambil milik orang lain akan menghasilkan energi negatif kepada pelakunya, seperti menanam duri di jalan yang sama dengan jalan yang kita lalui. Tindakan ini akan membawa kekurangan dan penderitaan di kehidupan mendatang. Kekayaan sejati tidak datang dari apa yang kita ambil dari orang lain, tetapi dari apa yang kita hasilkan dengan kejujuran. 5. Iri hati terhadap keberuntungan orang lain. Iri hati adalah api kecil yang membakar perlahan dari dalam, menghancurkan ketenangan hati dan kebahagiaan diri. Ketika seseorang tidak senang melihat keberuntungan atau keberhasilan orang lain, mereka sedang mengisi hidupnya dengan energi negatif yang sia-sia. Rasa iri mencerminkan hati yang sempit, yang tidak mampu melihat kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan bersama, padahal dunia ini memiliki ruang yang cukup bagi setiap orang untuk mencapai keberhasilannya masing-masing. Iri bukan hanya merampas kebahagiaan kita di saat ini, tetapi juga menanam benih karma buruk untuk masa depan. Ketidakpuasan terhadap keberuntungan orang lain adalah tanda bahwa seseorang belum bersyukur atas apa yang telah dimilikinya. Dalam hukum karma, sikap seperti ini mencerminkan kekurangan di masa depan karena ia menolak untuk menghargai dan menerima kelimpahan yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, sikap bersyukur dan ikut bahagia atas keberhasilan orang lain membuka pintu bagi rejeki dan kebahagiaan kita sendiri. Lebih dari itu, iri hati adalah hambatan yang membuat kita sulit berkembang. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik
dan keberhasilan orang lain tidak pernah menghalangi keberhasilan kita. Mengubah iri menjadi inspirasi adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu negatif ini dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. 6. Menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Menipu demi keuntungan pribadi adalah tindakan yang merusak hubungan antar manusia dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang memilih jalan licik untuk mencapai tujuan, ini tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak integritas dirinya sendiri. Tindakan ini mencerminkan keegoisan yang mengabaikan dampak buruk pada orang lain, yang seringkali kehilangan kepercayaan dan rasa aman akibat perbuatan tersebut. Dalam hukum karma, setiap kebohongan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon yang pahit. Orang yang sering menipu mungkin mendapatkan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya ia akan menghadapi kesulitan yang setara dengan kerugian yang telah ia ciptakan. Menarik energi negatif yang mempengaruhi kehidupan, menjadikannya penuh dengan ketidakpercayaan, hambatan, dan kehilangan. Keuntungan yang didapat dari penipuan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan rasa gelisah dan ketakutan yang terus menghantui. Sebaliknya, kejujuran yang memungkinkan kita berjalan dengan kepala tegak membawa kedamaian batin yang tak ternilai harganya. 7. Memanfaatkan orang lemah untuk keuntungan sendiri. Memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi adalah bentuk ketidakadilan yang mendalam. Tindakan ini bukan hanya melukai fisik atau hak orang yang lemah, tetapi juga melukai martabat mereka sebagai manusia. Ketika seseorang dengan sengaja mengeksploitasi kelemahan orang lain, ia menunjukkan kekosongan empati dan keserakahan yang mengabaikan nilai-nilai moral. Perbuatan ini menciptakan luka tidak hanya pada korban, tetapi juga kepada pelakunya yang secara tidak sadar menghancurkan integritas dirinya sendiri. Setiap tindakan membawa konsekuensi dan memanfaatkan orang lemah menciptakan karma buruk yang berat. Menjadikan kelemahan orang lain sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan akan menghadapi kehidupan yang dipenuhi dengan hambatan, ketidakpercayaan, dan isolasi. Ini tidak hanya menutup pintu menuju kesejahteraan, tetapi juga menghantui dengan rasa bersalah yang tak terucapkan. Memanfaatkan kelemahan orang lain juga mencerminkan ketidakadilan yang lebih luas di dalam masyarakat. Perbuatan ini memperkuat ketimpangan, menciptakan lingkaran penderitaan yang sulit diputus. Orang-orang yang lemah tidak membutuhkan belas kasihan yang palsu atau eksploitasi, melainkan dukungan untuk bangkit dan menemukan kekuatan mereka sendiri. Ketika kita memanfaatkan mereka, kita menutup peluang bagi mereka untuk berkembang, sekaligus merusak tatanan moral yang seharusnya melindungi semua orang tanpa memandang kekuatan atau kelemahan. Hidup ini bukan hanya tentang bersaing, tetapi tentang saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. 8. Mempekerjakan orang lain tanpa memberikan upah yang layak. Eksploitasi tenaga kerja adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang paling menyakitkan. Ketika seseorang mempekerjakan orang lain tanpa memberikan upah yang layak, ia merampas hak dasar manusia untuk hidup dengan bermartabat. Tindakan ini mencerminkan keserakahan dan kurangnya empati terhadap perjuangan orang lain. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan penghargaan yang setimpal atas jerih payahnya, karena pekerjaan bukan hanya soal menghasilkan, tetapi juga soal memberikan nilai pada kehidupan. Dalam hukum karma, tidak menghargai keringat orang lain
sama dengan menanam benih penderitaan di masa depan. Mereka yang berbuat demikian tidak hanya mengakibatkan kesulitan pada pekerja, tetapi menanamkan energi negatif yang akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan pada akhirnya akan menderita dan kekurangan bagi pelaku, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. Menghargai upaya orang lain adalah bagian dari menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Memberi upah yang layak adalah bentuk penghargaan terhadap nilai kemanusiaan. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan layak. Itulah perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke gerbang kemiskinan, mulai dari menghambur-hamburkan harta, tidak memberi sedekah, menghalangi orang lain untuk berbuat baik, mengambil hak milik orang lain, iri hati terhadap keberuntungan orang lain, menipu orang lain demi keuntungan pribadi, memanfaatkan orang lemah untuk keuntungan sendiri, dan mempekerjakan orang lain tanpa memberikan upah yang layak. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Hidup dalam kemiskinan bukanlah hukuman, tetapi pelajaran yang membawa kita untuk lebih bijak dan sadar akan pentingnya kebajikan. Dengan memahami perbuatan-perbuatan buruk yang telah disebutkan, kita diingatkan untuk selalu menjalani hidup dengan penuh cinta kasih, kejujuran, dan kemurahan hati. Tidak ada kata terlambat untuk berubah jika kita menyadari bahwa mungkin kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sekarang waktu yang tepat untuk memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Perubahan dimulai dari niat yang tulus untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, menanamkan kebajikan di setiap langkah kita. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.